Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mudiansyah. Saya mahasiswa FPL tingkat 2 program studi Ilmu Keperawatan Stikasmi. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan tentang pengkajian keperawatan keluarga. Pengkajian keperawatan keluarga adalah sekumpulan tindakan yang digunakan oleh perawat untuk mengukur keadaan klien atau keluarga. Langsung saja kepada tahap orientasi. Assalamualaikum Bapak. Nama saya Muhammad Ridwan. Saya perawat yang saat ini sedang bertugas. Meminta kesediaan Bapak untuk berbincang mengenai masalah kesehatan yang saat ini dihadapi oleh Bapak atau keluarga lain di rumah. Bapak, bolehkah saya meminta waktunya sekitar kurang lebih 15 menit ke depan untuk berbincang dengan saya di tempat ini untuk membahas tentang masalah kesehatan yang Bapak hadapi atau mungkin keluarga lainnya. Boleh? Ya boleh mungkin ya. Oke, baiklah Bapak, apakah ada masalah kesehatan yang saat ini Bapak hadapi? Saat ini saya sendiri adalah penderita darah tinggi. Istri saya juga sama. Berarti Bapak mengidap darah tinggi, juga istri di rumah ya. Nah, baiklah Bapak, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apakah Bapak tahu apa itu darah tinggi atau bisa juga kita sebut hipertensi? Setahu saya darah tinggi itu kalau kita diperiksa tekanan darah hasilnya di atas 140. Hasilnya di atas 40, baik. Bapak sudah tahu ya apa itu darah tinggi atau hipertensi yang saya akan baiklah. Kalau gitu saya akan menjelaskan lebih rinci supaya Bapak lebih mengerti hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah siastol lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolnya lebih dari 60 mmHg. Tanda dan gejala yang bisa Bapak rasakan biasanya seperti apa? Biasanya kalau yang saya dan istri saya alami seperti sakit kepala atau perasaan berat di tengkuk ketika tekanan darah naik. Berarti itu yang Bapak rasakan ketika Bapak sedang merasa darahnya naik ya Pak ya. Baik ya Bapak. Baik Bapak, tanda dan gejala yang biasanya terjadi pada penderita hipertensi seperti yang disebutkan ya betul seperti yang Bapak barusan ceritakan, sakit kepala atau pusing, jantung terasa berdebar, nyeri dada, gelisah, penglihatan kadang kabur, mudah capek juga. Nah, apabila ada merasakan tanda-tanda tersebut, kita harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya Pak. Kalau Bapak sudah tahu belum penyebab dari hipertensi itu apa? Kalau saya mungkin karena sering makan asin ya. Karena sering makan asin Ya. mungkin ya, betul Pak. Hipertensi itu juga bisa disebabkan oleh gaya hidup seperti tadi ya, kayak sering makan asin, terus mengkonsumsi makanan yang bersantan, makan jeroan, atau bisa juga karena adanya keturunan, misalnya dari garis keluarga ada yang menderita hipertensi juga. Ada juga yang bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi ini tersendiri adalah seperti biasanya merokok berlebihan, berat badan, kelebihan berat badan, kurangnya olahraga, stres, dan mengkonsumsi alkohol. Nah, kalau boleh saya sarankan, kalaupun misalkan Bapak merokok, bisa dikurangi merokoknya atau berhenti. Atau kalaupun Bapak mengkonsumsi alkohol juga, tolong di stop alkoholnya ya. Baiklah, kalau menurut Bapak, apakah hipertensi ini perlu penanganan serius seperti pengobatan rutin atau menghindari makanan tertentu? Kalau saya dan istri saya berobat, tapi kadang tidak rutin karena merasa tidak ada keluhan. Biasanya kami tidak berobat untuk makanan. Untuk makanan kami sedikit mengurangi asin. Jadi Bapak kan tadi biasanya kalau misalkan lagi kerasa makanan asin tuh Bapak kurangi Ya, mungkin ya. gitu. Nah, baik Bapak, apabila ada gejala yang Bapak rasakan dan ganggu aktivitas yang disebabkan penyakit hipertensi ini, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau saya atau istri saya mengalami gejala yang mengganggu seperti waktu itu pernah terjadi pada saya, yaitu merasakan sakit kepala yang hebat sampai tidak bisa bangun. Istri dan anak saya segera membawa saya ke puskesmas. Berarti Bapak saat itu pernah sampai pusing Ya. yang hebat itu Pak Ya. ya. Cuman alhamdulillahnya dibawa sama istri dan anak ke puskesmas terdekat. Ya. Itu sudah langkah yang sangat bagus Pak.
Bapak, karena kalau hipertensi tidak segera ditangani maka bisa menyebabkan penyakit yang lain. Apakah Bapak tahu apa itu penyakit yang lain yang dimaksud? Kalau yang sering kami dengar katanya bisa stroke ya. Ya, betul sekali Bapak. Stroke itu adalah gangguan aliran darah ke otak yang disebabkan oleh pembekuan darah atau pecahnya pembuluh darah yang bisa dipicu karena tekanan darah yang naik terlalu tinggi. Jadi betul kata Bapak barusan, apabila Bapak eh, mengalami darah yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan stroke. Untuk masalah ini sendiri, keluarga ada kesulitan nggak Pak dalam penanganan hipertensi ini? Mungkin karena tempat tinggal kami yang lumayan jauh dari puskesmas ya, jadi kadang kami ada perasaan malas kalau harus berobat rutin tiap bulan. Oh, jadi Bapak lumayan jauh Ya, mungkin ya, ya. dari rumah ke puskesmas, jadi Bapak malas, sedikit malas mungkin ya untuk berobat tiap bulan. Nah, jadi kalau ada kerasa baru mungkin ya Pak ya. Ya, Nah, baiklah Bapak, kalau untuk hal ini mungkin nanti akan kami fasilitasi agar ada petugas kesehatan yang bisa dijangkau oleh penduduk di sini yang posisinya jauh dari puskesmas ya. Untuk sementara itu Bapak harus tetap mengkonsumsi obat hipertensi ya, dan mengurangi juga makan makanan yang asin, makanan yang bersantan dan juga jeroan seperti yang barusan sudah saya bilang. Ya, kami akan berusaha. ya, kami akan berusaha untuk mematuhi apa yang disampaikan. Baik, terima kasih kalau begitu. eh, Setelah apa yang kita bahas tadi ya Pak, mungkin terkendala jarak yang agak jauh ke puskesmas. Tapi apakah Bapak setelah ini akan memanfaatkan fasilitas kesehatan tidak Pak, dengan kontrol dengan baik gitu, seperti berusaha kontrol secara rutin? Ya, setelah ini mudah-mudahan kami bisa menyempatkan diri kontrol secara rutin. Alhamdulillah ya Pak, baiklah. Nah, eh, banyak sekali ya Pak manfaat kalau kita datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, di mana kita bisa menambah pengetahuan tentang penyakit yang kita derita. Nah, dan mengetahui juga cara pencegahan agar penyakit yang kita derita tidak semakin berat. Nah, seperti perbincangan kita kali ini ya. Wah, kalau Bapak tersendiri selama ini lebih percaya berobat ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau pengobatan tradisional? Kalau saat ini kami lebih memilih puskesmas karena sudah terasa hasilnya. Oh, jadi Bapak alhamdulillahnya sekarang lebih percaya ke pengobatan puskesmas ya? Ya, Iya Bapak. Nah, apakah pengalaman yang bisa ceritakan nggak Pak tentang terkait dengan fasilitas kesehatan? kalau pengalaman kami mengunjungi puskesmas itu ya banyak manfaatnya walaupun masih terkendala jarak. Pengetahuan tentang penyakit jadi bertambah. Ya, jadi mungkin Bapak walaupun Bapak jarang mungkin untuk kontrol ke puskesmas karena jarak yang jauh, tapi sekalinya Bapak datang, alhamdulillah mungkin Bapak Ya. menambah pengetahuan Ya. Bapak ya. Nah, baik Bapak. Apakah Bapak bayar tidak ketika berobat ke puskesmas atau punya asuransi kesehatan itu seperti BPJS atau asuransi apa? Alhamdulillah kami punya BPJS sehingga tidak memberatkan ketika kami berobat ke puskesmas. Baik Bapak, barangkali bisa menjelaskan kembali ya. Mungkin saya minta tolong kepada Bapak, coba jelaskan kembali atau simpulkan apa yang kita bahas tadi secara singkat saja. Jadi kita harus jadi kalau yang saya tangkap bahwa harus rutin berobat ke puskesmas dan menghindari makanan yang bisa menyebabkan penyakit hipertensi yang kami derita semakin memburuk. Ya, baiklah Bapak, sedikit banyaknya sudah paham mungkin ya tentang hipertensi itu apa dan bagaimana penanganannya gitu. Untuk selanjutnya Bapak bersedia ketemu lagi dengan saya kembali di waktu dan tempat yang sama di minggu depan. Mungkin minggu depan saya akan membawa lembaran leaflet gitu tentang penyakit hipertensi agar bisa dibaca dan dipahami oleh Bapak mungkin. Ya, boleh. Mungkin Bapak bersedia ya? Ya. Baik Bapak, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Semoga Bapak sehat-sehat selalu ya. Saya pamit.
Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah berbincang dengan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita bicarakan kali ini bermanfaat dan menambah ilmu ya. Terima kasih Bapak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tentang pengkajian keperawatan keluarga dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.